Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, para kasih, para penyelenggara, atas instruksi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas terkait dengan temuan Itjen di audit kinerja bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik terkait dengan rapat pimpinan, terkait dengan rapat rutin yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang undang para kasih, para penyelenggara, perwakilan KUA, perwakilan penyuluh, pengawas, dan satker yang ada sudah bagus dan nilainya juga sudah baik. Tetapi masih ada catatan di rapat itu bahwa paradigma rapat yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas hanya sebatas kepada serapan dipa. Oleh karena itu, catatan Itjen adalah paradigma lama harus dirubah dari rapat rutin serapan dipa saja menjadi rapat rutin terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati para ASN, kita sempatkan waktu sebentar setelah olahraga malam, kemudian kita berangkat persiapan ke Solo Tigo. Kita sempatkan untuk membuat YouTube ini agar Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari dan memahami apa itu rapat TUSI dan apa saja yang harus kita siapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, jangan lupa tonton minimal 2 menit, klik subscribe sampai muncul kemudian lonceng yang berwarna hitam, klik jempol, komen di situ. Ikuti terus 20 formulir yang harus kita siapkan, harus kita isi setiap bulan dalam rapat rutin tugas dan fungsi kita sebagai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Ikuti terus, guys. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita buka cover rapat TUSI. Di cover rapat TUSI sudah kita buatkan ini untuk Ortala bahwa punya kewajiban untuk melaksanakan rapat TUSI. Di sini sudah kita buatkan bahwa 5 budaya kerja atau 5 program prioritas Kementerian Agama akan terhambat dan sulit tercapai jika tidak berhasil memperkuat kapasitas SDM dan membangun postur organisasi yang efektif. Program prioritas 2020-2024 adalah pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas haji dan pembenahan umroh, pembenahan pendidikan keagamaan, deradikalisasi dan sertifikasi halal, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di kata pengantar, Bapak Ibu sekalian, bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sudah melaksanakan rapat rutin sesuai dengan temuan Itjen di audit kinerja 10 Agustus 2020 bahwa pembinaan sumber daya manusia internal sudah berjalan dengan baik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan, diantaranya adalah bahwa dalam pelaksanaannya agenda pembinaan dan motivasi terhadap kinerja SDM internal antar unit kerja itu belum dilengkapi dengan laporan capaian keberhasilan atas materi pembinaan. Yang kedua, para pejabat struktural pada Kementerian Agama Kabupaten Banyumas baru melaksanakan program pembinaan yang terdapat pada RKAKL saja, dan rapat-rapat yang ada dengan satker di bawahnya belum teragendakan. Yang ada baru undangan kepada peserta dan materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, pembinaan belum memiliki kebijakan tentang penerapan reward dan punishment. Hal ini disebabkan karena paradigma lama yang masih berlaku di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas bahwa kegiatan pembinaan telah bersifat rutin sehingga tidak perlu dibuat capaian tingkat keberhasilannya. Belum ada kebijakan pembinaan khusus karakter building, belum adanya komunikasi dan koordinasi antar pimpinan terkait dengan membahas
menerjemahkan mekanisme, tugas dan fungsinya. Jadi banyak para pimpinan kita di Kementerian Agama dan Banyumas yang belum memahami tusinya masing-masing. Padahal tusi itu sudah jelas tertuang dalam peraturan yang terbaru, yaitu 19/2019. Sehingga tim Ijen merekomendasikan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyumas harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh jajarannya untuk membahas perubahan paradigma lama menuju paradigma baru, yaitu rapat tentang tusi. Di kata pengantar sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, Ibu sekalian, yang sudah kita kirim ke Bapak Ibu sekalian ada judulnya rapat tusi. Kita klik rapat tusi. Oke, sudah saya rangkumkan, ada daftar formulir rapat tusi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, ada 20 formulir ya Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dibuka sendiri-sendiri. Ada formulir data yang harus ada formulir tugas dan fungsi dan lain sebagainya. Oke, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Formulir yang pertama atau yang selanjutnya adalah formulir data yang harus ada. Formulir ini Bapak Ibu sekalian kegunaannya adalah untuk persiapan ketika ada Itjen, ada BPKP hadir di tengah-tengah kita, sehingga ketika kita sudah mempersiapkan diri, maka kapanpun Itjen, kapanpun BPK, kapanpun BPKP akan hadir, maka kita sudah mempersiapkannya. Pertama ada dari faktor perencanaan Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dibaca sendiri. Dari faktor perencanaan ada 9, ini berarti tugasnya perencana atau subbag bagian perencanaan. Ada dokumen renstra, ya, ada dokumen pelaksanaan media, ada dokumen renja, ada screenshot publikasi renstra, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini memuat 39 item, diantaranya adalah ada jadwal rapat pimpinan, notulensi rapat, dokumentasi pelaksanaan rapat, ada dokumen peta risiko, strategi meminimalisir risiko atau strategi memitigasi risiko. Sampai dengan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian bisa dibaca sendiri nanti, ada laporan penyampaian data dan informasi. Ini dua hal yang Bapak Ibu sekalian nanti bisa dipelajari. Kemudian yang ketiga ada evaluasi dan pelaporan. Di evaluasi dan pelaporan ada 9 dokumen yang harus ada, diantaranya adalah dokumen jadwal rapat evaluasi, notulensi rapat evaluasi, dan dokumentasi pelaksanaan rapat evaluasi. Kemudian yang terakhir ada catatan atas laporan kinerja, CALK, dan data dukungnya. Kemudian yang keempat adalah pencapaian hasil outcome, ya. Ada 7, yang pertama bisa dilihat adalah Perkin, hasil hitungan pencapaian target dalam Perkin sampai dengan dokumen tindak lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian formulir yang kedua. Kita lanjut ke formulir yang ketiga. Ketiga, formulir tusi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah saya buatkan di PMA 19/2019 bahwa tugas dan fungsi subbag tata usaha seksi gara menyesuaikan dengan tugas fungsi satker di atasnya, yaitu subbag tata usaha pasal 13, seksi pendidikan madrasah pasal 17, seksi PD Pontren pasal 21, seksi PAIS pasal 25, seksi PHU pasal 29, seksi Bimas pasal 33, Gara Jawa pasal 37, Kristen pasal 38, Katolik 39, Hindu 40, dan Buddha 41. Kita contohkan di Setjen atau subbag tata usaha, diantaranya ada beberapa item atau tusi yang harus dilaksanakan. Diantaranya adalah perencanaan, data, dan informasi. Pokok tugas dan fungsinya diantaranya adalah koordinasi penyusunan rencana program kegiatan. Bisa dibaca sendiri. Nah, di sebelah kanannya Bapak Ibu sekalian, berarti ini perencana Pak Bahis dan teman-teman sekalian,
Mohon untuk mencantumkan uraian tugas dan fungsi dari 1, 2, 3 tusi ya. Kemudian Pak Bahis dan teman-teman juga memaparkan di sebelah kanannya program. Kemudian yang kedua, salah satu contoh adalah keuangan dan barang milik negara. Mas Ari dan teman-teman sekalian, ada 3 pokok tusi. Yang pertama adalah urusan keuangan dan perbendaharaan. Sama dengan Pak Bahis tadi, untuk melengkapi belangko di sebelah kanannya. Ada kepegawaian hukum, ada ortala, ada umum dan humas, ada jabatan fungsional. Demikian pula seksi pendidikan madrasah ada 5 bagian tusi yang Bapak Ibu sekalian lihat. Jadi bukan hanya TPG saja, TPG itu adalah sebagian kecil dari tusinya masing-masing. Contoh seksi pendidikan madrasah, tusinya adalah kurikulum dan kesiswaan. Ada 2 hal yang harus Bapak Ibu sekalian seksi pendidikan madrasah Pak Edi untuk menjelentrehkan. Yang kedua ada sarpras, yang ketiga ada guru, kemudian ada kelembagaan dan sistem informasi, ada tenaga kependidikan dan jabatan fungsional. Seksi PD Pontren Pak Noval ada pendidikan takmiliyah, ada pendidikan diniyah formal Ma'had Ali, ada pendidikan pondok pesantren dan kesetaraan, ada pendidikan Al-Quran, dan yang terakhir adalah sistem informasi diniyah dan pondok pesantren. Seksi PAIS Pak Agus bukan hanya TPG saja, ada lebih berat ini sebetulnya. Yang pertama bahwa seksi PAIS itu bertugas, fungsinya adalah ngurusi pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak, pendidikan agama Islam pada sekolah dasar dan luar biasa, SMP, SMPLB, SMA, SMKLB, dan sistem informasi PAIS. Yang semuanya itu Pak Agus dan teman-teman sekalian dari PAIS, Bapak Ibu sekalian harus membidangi, memahami masalah kurikulumnya, gurunya, pengawasnya, sarana ibadah, dan kerjasama pendidikan agama Islam dengan lingkungan sekitar. Jadi masing-masing itu dipecah lagi, jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan sementara ini. Seksi PHU Pak Hendro, pendaftaran dan dokumen haji reguler, bina haji reguler dan advokasi haji, bina penyelenggaraan umroh dan haji khusus, transportasi perlengkapan dan akomodasi reguler, administrasi dana haji dan sistem informasi haji. Pak Afif, Bimas Islam, Kemasjidan Hizab Ru'yat dan Bina Syariah. Yang kedua, Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam. Yang ketiga adalah Kepenghuluan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah. Yang keempat adalah Bina Lembaga dan Sarana Prasarana KUA. Yang kelima, Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi. Yang keenam adalah Kemitraan Umat Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam. Yang ketujuh ada Seni Budaya Islam. Luar biasa seksi Bimas ini sangat berat. Seksi Jawa Mas Fauzi ada 2 hal yang paling pokok adalah zakat, wakaf, dan sistem informasi. Yang kedua ada produk halal dan sistem informasi. Kristen sama, bimbingan agama Islam, Kristen dan informasi, Katolik sama, Hindu dan Buddha sama. Ini petunjuknya sudah ada di bawah. Ini formulir yang kedua. Formulir yang selanjutnya, yang ketiga adalah perencanaan. Ini berarti bagiannya Pak Bahis. Sudah beberapa saya isikan, namun belum sempurna, sehingga nanti Pak Bahis tinggal menyempurnakan saja. Contohnya ini di bidang program kerja jangka menengah atau renstra. Sudah saya tuliskan visi, sudah saya tuliskan misi, sudah saya tuliskan tujuan, sudah saya buatkan sasaran, dan sudah saya buatkan indikator kinerja. Pak Bahis dan teman-teman sekalian, Pak Riki dan Bu Dewi, segera melengkapi program kerja yang kedua kegiatan dan IKU. Ini segera dilengkapi untuk menyesuaikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Pak Bahis dan teman-teman sekalian juga harus menyampaikan renstra di atasnya, berarti di kanwil. Ini formulir ketiga bagian pertama, sudah ada petunjuknya saya tuliskan. Kemudian yang kedua, Pak Bahis juga harus menyampaikan program kerja tahunan atau RKT atau Renja.
Sudah saya bikinkan formnya, tinggal diisi tujuan Renstra apa, sasaran Renstra apa, kegiatan Renstra apa, tujuan sasaran Renja apa, kegiatan dalam Renja apa, tahun berapa, penanggung jawabnya siapa. Di bawah juga sudah saya berikan petunjuknya. Kemudian formulir ketiga Rumawi ada rencana kerja dan anggaran RKAKL. Ini tahun berapa, kegiatan dalam Renja apa, kegiatan dalam RKAKL apa, komponen penganggaran berapa. Juga sudah saya tuliskan petunjuk pengisiannya. Yang selanjutnya Pak Bahas yang terakhir adalah form 3 Romawi 4, perjanjian kinerja ada tahun berapa, ini ada sasaran Renstra, ada tujuan sasaran Renja, uraian target dan jumlah target. Ini yang Pak Bahis formulir ketiga. Formulir keempat adalah pembagian tugas. Bapak Ibu sekalian para kasih, para penyelenggara, sudah saya buatkan form pembagian tugas. Tentu contoh di sini ada nomor 1, ada bagian subbak tata usaha, ada jabatannya apa saja, ada jumlah pejabatnya apa saja, ada uraian jabatannya apa saja. Nah, nanti tinggal dituangkan di sini. Ini tanggung jawab masing-masing kasih dan gara serta kepegawaian. Ada petunjuk pengisiannya. Formulir yang keempat. Yang kelima sekarang ada formulir manajerial. Ini ada rapat pimpinan program pelaksanaan program kerja. Contohnya sudah saya buatkan ini. Tanggal pelaksanaan 4 Januari. Peserta kasih gara, CFT, bendara, dan pengelola kegiatan. Topik bahasan penyusunan Renstra, Kemenag, dan Seksi Gara. Hasilnya adalah bahwa pelaksanaan rakor ini adalah penjelasan penyusunan final draft Renstra. Maka tindak lanjutnya Subbak Tata Usaha menerbitkan surat permohonan, melengkapi data dan menyusun draft Renstra untuk para kasih dan gara. Form keempat Romawi 2, koordinasi eksternal. Saya berikan contoh, bisa tidak menyesuaikan. Koordinasi eksternal program kerja 4 Januari. Pihak ketiga adalah Pemkab Banyumas. Topiknya percepatan pencegahan COVID-19. Hasilnya ada edaran bersama tokoh masyarakat penerapan protokol kesehatan COVID-19. Tindak lanjutnya adalah membuat surat edaran kepada Kasih Gara, Kepala KUA, Pokjaluh, Pokjawas, dan Kepala Satker. Baik, Romawi ketiga, kerjasama eksternal pelaksanaan program kerja. Contoh, bimbingan mental pasien. Pihak eksternalnya adalah rumah sakit. MOU-nya ada atau tidak? Kalau ada, cantumkan. Contoh di sini RS Banyumas, nomor MOU tinggal dilengkapi, Margono dilengkapi, Wiradadi Usaha dilengkapi, Rumah Sakit Haji Barang dilengkapi. Ini penanggung jawabnya adalah Ortala Subbak Tata Usaha dan Bimas Islam. Ini salah satu contoh. Yang kedua, pelayanan masyarakat, produk halal, nikah, layanan haji, umroh, layanan zakat, infak, ijob, dan madin dan sebagainya. Ini dengan Pemkab dalam bentuk MPP. Nanti nomor MOU-nya dicari, kemudian ini penanggung jawabnya Ortala Subbak Tata Usaha. Sudah ada petunjuk tata tulisnya. Yang ke Romawi 4, Bapak Ibu sekalian, adalah pembinaan sumber daya manusia internal, karakter building. Contoh yang saya contohkan, 7 Januari 2021 rencananya, realisasinya juga 7 Januari 2021, topiknya etos kerja, semangat pengabdian dan kebersamaan. Tujuannya etos kerja, semangat pengabdian dan kebersamaan dapat ditingkatkan. Indikatornya adalah meningkatnya etos kerja, semangat pengabdian dan kebersamaan. Ini pesertanya adalah Kasih Gara, Kepala KUA, dan lain sebagainya, biayanya 3 juta. Ini salah satu contoh sudah saya buatkan, ada petunjuknya. Kemudian para Kasih Gara juga punya kewajiban untuk mengisi formulir kelima, pemberian reward dan punishment. Jadi masing-masing Kasih Gara mengeluarkan kebijakan ini, namanya siapa, bentuk rewardnya apa, bentuk punishmentnya apa. Sudah ada petunjuknya. Yang ke Romawi 6, peta risiko satuan kerja. Ini contoh satuan kerja subfungsi apa, seksi apalah gitu ya. Kemudian bentuk resikonya apa.
nilai risikonya apa, ada probability, ada dampak, ada status risiko, dan ada strategi. Bapak Ibu sekalian bisa membuka ya PMK 171 2016 dan KMK 845 2016 tentang Juklak. Sudah ada petunjuknya di bawah untuk ngisi. Yang selanjutnya Romawi 7 pengaduan masyarakat, ini Mas Muji dan Ortala atau Humas ini ya. Tanggal masuk pengaduan dicatat Mas Muji, yang di aduan lapak kita, media pengaduannya apa, substansi pengaduannya apa, pihak yang diadukan siapa, tindak lanjutnya apa ya, bentuk penanganannya apa, dan hasil penanganannya apa. Ini Bapak Ibu sekalian bisa buka di KMA 95 2014. Kemudian yang ke-8 tindak lanjut temuan hasil pengawasan. Hasil pengawasan temuannya apa? Contoh temuan Ijen atau PPK, nanti dicatat di sebelah kanannya. Oke, kemudian status tindak lanjutnya selesai proses atau belum, sebagaimana yang sudah kita lakukan dari 56 temuan Ijen. Kemudian Romawi ke-9 evaluasi monitoring program kerja, ada tanggal pelaksanaan evaluasinya kapan, objeknya seksi mana, hasilnya bagaimana, dan tindak lanjutnya bagaimana. Ini masing-masing seksi juga harus sudah memiliki ini. Kemudian yang terakhir dari Romawi 5 adalah pembangunan citra Kementerian Agama Kabupaten Banyumas atau image building. Tadi kalau di atas karakter building, yang ini adalah image building. Ada agenda kerjanya apa, media yang digunakan apa, tanggal pelaksanaannya kapan, kemudian keterangan. Sudah ada petunjuknya. Formulir nomor 6 ada standar operasional prosedur atau SOP. Judul SOP-nya apa, tahun pembuatannya kapan, revisi terakhir kapan, pelaksananya seksi mana, kemudian dituliskan di keterangan. Di bawah sudah saya tuliskan petunjuknya. Formulir nomor 6. Formulir nomor 7, standar pelayanan. Judulnya apa, tahun pembuatannya kapan, pernah direvisi terakhir kapan, pelaksananya siapa, keterangan. SOP dengan standar pelayanan berbeda ya. Kalau standar pelayanan itu menyangkut masalah tusi masing-masing seksi, dari tusi-tusi itu kemudian dipecah menjadi SOP-SOP. Di bawah juga sudah saya tuliskan petunjuk pengisiannya. Ini formulir ke-7. Formulir ke-8, ini Subbag Tata Usaha Urusan Keuangan dan BMN. Ada formulir pengadaan dan pengelolaan BMN. Ada Romawi 1, data pemakaian dan peminjaman BMN. Bu Sakirah ini ya, nanti dipelajari. Kemudian yang Romawi 2, data BMN yang dimanfaatkan pihak ketiga. Nanti bisa dilihat, dicari sendiri, diisi. Kemudian Romawi ketiga, data pemanfaatan rumah dinas. Kemudian Romawi keempat, data pemeriksaan kendaraan bermotor. Selanjutnya Romawi kelima, data barang rusak berat. Ini ada 5 formulir di formulir ke-8. Di formulir ke berapa? 9. Kepegawaian. Bu Nur dan teman-teman sekalian, ada Romawi 1 adalah promosi pegawai. Ini bukan hanya Bu Nur, tetapi juga para kasigara juga nulis ini karena ada beberapa staf yang dimutasi. Romawi 2 juga mutasi pegawai, kalau yang atas promosi pegawai kayak Pak Hendro kemarin, ada promosi dari Pak Noval dari staf haji ke Kasipontren di Subbag Tata Usaha, dari staf kepegawaian Mas Fauzi ke Garajawa. Kemudian yang kedua ada mutasi, ini tinggal diisi Bapak Ibu sekalian, mutasi. Kemudian yang ketiga ada pensiun pegawai Mas Iwan, Bu Nur. Kemudian ada nilai SKP pegawai, jadi sudah pasti ada nilainya, tidak bisa dibohongi. Kemudian yang nomor 5, daftar pegawai penerima penghargaan, sebagaimana yang sudah kita lakukan kemarin di Satya Penghargaan Presiden. Kemudian Romawi ke-6, daftar pegawai terkena Hukdes. Siapa saja ini? Formulir 9. Formulir ke-10,
bercerita tentang formulir aplikasi dan sistem yang digunakan satuan kerja. Nama aplikasinya apa, penanggung jawabnya siapa, jenisnya online atau offline, keterangannya apa. Di sini kita sudah punya si Bawor, si Tarat, si Unjal, si Nuwun dan lain sebagainya. Ini bisa Bapak sekalian lihat, bahkan di PAIS sudah ada tamu ya, kepuasan dan sebagainya. Formulir 10. Formulir ke-11 ada kerukunan umat beragama serta bimbingan dan pendidikan Konghucu. Ini Ortala di Subbag Tata Usaha, berarti ini Mas Novi dibantu Mas Fauzi. Ada koordinasi pelaksanakan program KUB contoh 12 Januari 2019, pihaknya adalah Bupati Banyumas. Topiknya koordinasi penguatan FKUB, hasilnya adalah penguatan FKUB. Tindak lanjutnya adalah pelaksanaan FKUB 25 Januari 2019. Romawi kedua, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi FKUB. Kapan pelaksanaannya, topiknya apa, pesertanya apa, dan hasilnya apa. Kemudian ya Romawi ketiga, pelaksanaan bimbingan dan pendidikan Konghucu. Di Banyumas sudah ada sekolah tinggi Konghucu yang ada di Duku Aluh, luar biasa perjuangan kepala kantor dan teman-teman sekalian. Kapan itu dicatat kembali, sudah ada petunjuknya. Formulir 11. Formulir 12 adalah pelaksanaan pelayanan. Nama pelayanannya apa? Jadi di masing-masing seksi tentu ada jenis-jenis layanan ya, sebagaimana standar pelayanan yang sudah dituangkan di depan. Penanggung jawabnya siapa, prosedur layanannya ada atau tidak, media informasi layanannya ada atau tidak, layanan melalui teknologi informasi ada, bentuknya apa. Formulir ke-12. Ke-13 adalah pelaksanaan bimbingan dan pembinaan. Semua kasih hukumnya wajib. Rencananya kapan, realisasinya kapan, topiknya apa, tujuannya apa, indikator keberhasilannya apa, penanggung jawabnya siapa, pesertanya siapa saja, dan biayanya berapa. Ini masing-masing seksi gara ya. Hanya satu saja. For 14, pengelolaan sistem informasi. Nama data informasi, penanggung jawab, prosedur akses, teknologi informasi yang digunakan, dan keterangan. Silakan didiskusikan di masing-masing seksi gara. Form 15, evaluasi capaian kinerja. Ini Ibu Dewi, Mbak Oyen, dan teman-teman sekalian perencana. Kapan dilakukan evaluasi capaian kinerja? Hasil evaluasinya apa? Rekomendasinya apa? Media publikasinya apa? Dan dituliskan keterangan. Sudah ada petunjuknya. Form 15. 11 ada capaian hasil atau outcome. Di Romawi 1 ada pencapaian target tahunan. Diuraikan oleh Bapak Ibu sekalian para kasih dan penyelenggara, uraian target dalam Perkin apa? Uraian targetnya. Yang kedua, target dalam Perkin bagaimana? Capaian targetnya seberapa? Kemudian bisa diketahui persentasenya. Romawi 2, daftar prestasi dan penghargaan Kemenak ya. Ada beberapa prestasi, kayak kemarin Kepala Kantor sudah menerima instansi dengan inovasi layanan terbaik se-Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ini PMRB. Ini Mbak Ferry sama Mas Teguh ya. Nilai PMRB, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi berapa? Ini Mas Teguh punya ini. Kemudian Romawi 4, daftar survei layanan. Jenis surveinya Pak, kalau di kita itu biasanya kan ada haji, ada TPG, dan ada KUA. Volume surveinya sampai berapa orang? Hasil surveinya bagaimana? Nah, ini bisa dituangkan di sini. Form 16. Form 17 Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham sekali karena ini sudah kita genjot di 2019. Ini sudah bisa rapat rutin, yaitu form kartu kendali DIPA. Sudah saya buatkan formnya, tinggal Bapak Ibu sekalian ngisi sesuai dengan apa yang ada. Ini nggak perlu saya jelaskan karena Bapak Ibu sekalian sudah biasa memahami ini dan biasa mengeksekusi ini. Sudah saya bikin kolom-kolom dari Sekjen, Bimas, Penma, sampai dengan Kristen Gara, Kristen Hindu dan Buddha sekalian. Bisa Bapak Ibu sekalian dicek. Form 17. Form 18.
Oke, di form 18 ini Bapak Ibu sekalian ada rangkuman DIPA 2021. Ini bisa Bapak Ibu sekalian input di masing-masing kolom yang sudah saya buat. Ada sekjen, ada bimis, sudah saya bagi antara akun 51, 52, 53, 57, kemudian ada pagu awal, pagu revisi, kemudian perkiraan serapan DIPA Januari sampai dengan Desember di 2021. Sehingga Bapak Ibu sekalian akan bisa diketahui serapan DIPA kita sampai dengan triwulan mau per bulan sudah bisa ketahui di sini kalau kita rapat sudah memakai sistem ini Bapak Ibu sekalian. Form 19. Di form 19 ini Bapak Ibu sekalian tertera judul formulir indikator pelaksanaan anggaran. Ini biasa dirangkum oleh Mbak Oyen, sehingga Mbak Oyen nanti akan menjelaskan ke beberapa kasigara. Salah satu contohnya adalah SAT di bulan Januari ini, Satker 417420 berarti Setjen ya, nilai revisi DIPA 100, bobotnya 5, nilai akhir 5, maka nilai aspeknya ini bisa dilihat. Nanti bisa Mbak Oyen menjelaskan satu persatu sehingga setiap bulan para kasigara bisa menginput ini. Ini mungkin yang disampaikan oleh Mbak Oyen setiap rutin hasil laporan dalam sakti atau apa itu, atau IKPA ya. Oke, kita lanjut form terakhir. Di form terakhir ini saya ambilkan dari rangkuman temuan Ijen di beberapa bulan yang lalu. Ada form hasil audit kinerja 2.0. Ada perencanaan dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat atau bisa kita praktekkan secara mandiri di kantor kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, belum mandi tapi masih bisa menyempatkan bikin YouTube ya. Apa yang sudah saya jelaskan di depan adalah semata-mata hanya untuk membuat rangkuman kepada kita semua agar di dalam bekerja terukur, agar Bapak Ibu sekalian mempunyai agility, kelincahan di dalam memahami tusi, kelincahan di dalam memahami perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita, kelincahan kita menemukan masalah, dan kelincahan kita dalam memplanning skenario atau men-skenario planning. Mudah-mudahan YouTube ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya pamit dengan Mas Iwan ke Solo Tigo dalam rangka rapat koordinasi tentang sosialisasi SKP ya di kantor Kementerian Banyumas yang dilaksanakan di tingkat Kanwil di Hotel Grand Wahid Solo Tigo. Bapak Ibu sekalian, kita akan ketemu ketika saya dan Mas Iwan sudah pulang setelah kita matur kepala kantor kapan kita akan laksanakan rapat pertama terkait dengan perubahan paradigma rapat serapan DIPA menjadi rapat tusi. Tentunya ini hal baru di kita, membuat repot dan membuat pusing kepala. Tetapi lebih baik pusing kepala sekarang daripada kita pusing pada saat kita ada kunjungan sekjen. Apalagi di kantor kita sudah ada program namanya, sudah resmi nih, kepala kantor sudah menyampaikan pengumuman di kita bahwa Banyumas masuk dalam salah satu program WBK, wilayah bebas dari korupsi menuju WBBM. Tentunya semakin hari kita harus semakin menjadi lebih baik lagi. Jaga kesehatan, jaga kekompakan, kita tinggalkan yang terbaik untuk kantor kita. 3 komitmen yang harus kita pegang bersama di dalam bimbingan dan bawah oleh kepala kantor Pak Asin. Yang pertama, komitmen selalu bersama. Apa saja selalu bersama. Nggak usah pengen saling maju, nggak usah pengen saling terkenal. Yang terkenal ya Kemenak Banyumas. Yang kedua, mari kita bersama tingkatkan komitmen prestasi. Jadi berprestasi, kita jangan targetnya rendah-rendah tapi target harus berprestasi. Dan yang terakhir adalah komitmen untuk menjadi yang terbaik. Demikian Bapak Ibu sekalian, YouTube menjelang berangkat ke Solo Tigo dan belum mandi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, gajah mati meninggalkan belang, meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, dan kita mati atau kita pergi meninggalkan yang terbaik. Program sangat banyak di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Aktum et Astra WBK.
kita raih bintang WBK di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kun himmataka fisuroya, gantungkan cita-citamu di dalam suroya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.